Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Erlina, Via, Dina, Dila, Fatia, Putri, Jasmine, Sabina, Rahma, Afwan, Fatur, Jundi, Ezra, Razan, Tio, dan semua yang sudah klik video ini. Halo, and buat yang tadi nama-namanya sudah disebut, mungkin ini adalah video misalnya terakhir yang akan kalian simak. Dan ini adalah video pembahasan modul persiapan ujian sekolah kelas 12. Oke, kita langsung aja mulai dari soal nomor 1. Jadi di sini diketahui bahwa mutlak X min 3 sama dengan 7. Kemudian kita diminta menentukan hubungan yang tepat antara P dan Q, di mana P-nya di sini adalah X. Berarti kita harus mencari nilai X dari sini. Oke, kita kembali ke definisi nilai mutlak, itu akan jadi dua bagian ya. Ketika X min 3 sama dengan 7, dan satu lagi adalah bagian negatif X min 3 sama dengan 7. Oke, jadi bagian positifnya dan bagian negatifnya itulah cara menyelesaikan persamaan nilai mutlak ya, berdasarkan definisinya. Lanjut, kita akan cari X-nya, maka untuk bagian sini, min 3-nya pindah jadi plus 3, maka kita akan dapatkan X-nya sama dengan 10. Nah, untuk bagian yang kedua, untuk bagian negatifnya bisa kita pindah ke kanan, jadi min 7, min yang ada di sini pindah aja supaya mempermudah, sehingga min 3-nya pindah jadi plus 3. Min 7 plus 3 sama dengan min 4. Nah, jadi kita dapatkan bahwa hasilnya X sama dengan 10 dan X sama dengan min 4. Oke, jadi X-nya bisa bernilai 10, bisa bernilai min 4. Nah, berarti kalau 10 sama 0, itu kan berarti lebih besar. Sedangkan min 4 dan 0 lebih kecil. Maka kesimpulan yang tepat adalah informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari 3 pilihan di atas. Karena ada 2 nilai ya. Ada 2 nilai dan setelah dicocokkan, yang ini lebih besar, yang ini lebih kecil, nggak konsisten. Jadi kita harus memilih yang D. Kecuali dua-duanya lebih besar misalkan. Nah, itu berarti jawabannya yang A. Atau lebih kecil dua-duanya, berarti jawabannya yang B, kayak gitu ya. Oke, lanjut ke nomor 2. The solution of inequality X minus 3 over X plus 1 greater than 0. Penyelesaian dari X min 3 per X plus 1 lebih besar sama dengan 0. Oke, langkah pertama yang kita lakukan untuk menyelesaikan ini adalah cari pembuat 0 dari pembilang dan penyebut. Oke, pembuat 0. Berarti pembuat 0 yang atas adalah X min 3 sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 3. Sedangkan yang satu lagi, yang bawah, X plus 1 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan min 1. Selanjutnya kita buat garis bilangan. Min 1 ada di sebelah kirinya 3 ya, karena lebih kecil. Kemudian kita ambil titik bantu titik 0,0 yang biasanya diambil. Oke, ketika kita ambil titik 0, kita substitusikan ke pertidaksamaannya. Jadi jadinya 0 min 3 per 0 plus 1 lebih besar sama dengan 0. 0 dikurang 3, min 3. 0 plus 1, 1. Min 3 per 1, min 3 ya. Min 3 lebih besar dari 0. Betul atau salah? Salah ya. Jadi, di sini pernyataannya salah. Ini berarti benar, ini benar. Jadi, min 1 sama 3 itu sebagai batas. Nah, ketika X sama dengan min 1 ini adalah penyebut, berarti dia bolong di sini gitu. Bolong itu maksudnya nggak termasuk penyelesaian. X sama dengan min 1 tidak termasuk penyelesaian, sedangkan yang X sama dengan 3 masuk. Oke. Tadi berarti yang kita ambil adalah pernyataan yang benar kayak gini. Berarti kesimpulannya adalah X-nya lebih kecil dari min 1 atau X-nya lebih besar sama dengan 3. Kalau ada tanda seperti ini berarti ada sama dengannya. Ketika dia bolong seperti ini berarti nggak ada. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut nomor 3, sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, kita coba ambil dulu 2 persamaan yang ini. Kita akan eliminasi, berarti min 3x plus z sama dengan 9,
min 2x plus z sama dengan 5. Kalau kita eliminasi, 9 kurang 5, 4. Z dikurang z, 0. Min 3x, min 2x. Min ketemu min, plus ya, min 3 plus 2. Jadinya min x. Min x sama dengan 4, maka x-nya sama dengan min 4. Sekarang kita lanjut ke cari x dulu kali ya. Cari x dulu. Jadi cari z, sorry. Ketika x-nya sudah didapatkan sama dengan min 4, kita bisa cari z di salah satu ini. Boleh yang mana aja. Berarti kalau di sini kita ambil yang persamaan 1, min 3x plus z sama dengan 9, di mana x-nya adalah min 4, kita ganti plus z sama dengan 9, min 3 kali min 4, 12. 12 plus z sama dengan 9, maka z-nya sama dengan 9 dikurang 12, yaitu min 3. Jadi kita dapatkan z-nya min 3. Sekarang kita cari y. Cari y berarti dari persamaan yang ketiga, bahwa x plus 3y plus 2z sama dengan 10. Dimana x-nya adalah min 4, ditambah y-nya yang kita cari, kemudian z-nya adalah min 3, sama dengan 10. Ini kalau kita lanjutkan, jadinya min 4, langsung aja ya, min 4, 2 dikali min 3, min 6. Berarti 3y min 6 sama dengan, 2 kali min 3, min 6, min 6, min 4, min 10 ya. Jadi 3y min 10 sama dengan 10. Maka 3y-nya sama dengan 10, min 10-nya pindah jadi plus 10. Maka 3y sama dengan 20, maka y-nya sama dengan 20 per 3. Nah, maka penyelesaiannya adalah, ingat bahwa urutannya adalah x, y, z. X-nya adalah min 4, y-nya adalah 20 per 3, z-nya adalah min 3. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke nomor 4 tentang sistem persamaan linear kuadrat. Kalau ini kuadrat-kuadrat. Caranya adalah dieliminasi. Oke. Kalau solution berarti kita mencari x dan y ya. Oke. Kita eliminasi berarti sini dituliskan dulu ya, biar terlihat x kuadrat plus 8x min 11. Yang satu lagi y sama dengan 13 min x kuadrat. Kita eliminasi aja langsung, supaya y-nya hilang. Y dikurang y itu 0. X kuadrat dikurang min x kuadrat. Berarti min yang ini ketemu min ini jadi plus kan. Maka jadinya adalah 2x kuadrat. Kemudian 8x di bawah nggak ada temennya nih, nggak ada yang variabel x. Berarti turun aja. Terakhir, min 11 min 13. Jadinya min 24. Gitu. Ingat, kita akan mencari x dan y. Sekarang kita cari x-nya dulu. Ini kalau kita lihat, bisa dibagi 2 semua kan? Jadi semuanya kita bagi 2. 0 dibagi 2 itu tetap 0. 2x kuadrat bagi 2, berarti tinggal x kuadrat aja. 8x bagi 2. 4x min 24 bagi 2 min 12. Kayak gini. Kemudian kita lanjut faktorkan. X kuadrat kita pecah menjadi x dan x. Min 12 kita pecah menjadi berapa? Berapa kali berapa hasilnya min 12, dan kalau ditambah atau dikurang hasilnya ditambah ya, ditambah hasil 4x. Itu adalah 6 dan 4 ya. 6 dan 4, 6 dan 2. Sorry. Oke. Jadi minusnya ada di 2-nya. Sini plus 6. Nah, sampai sini kita dapatkan bahwa x plus 6 sama dengan 0. Untuk yang sebelah sini, x min 2 sama dengan 0. Sehingga sini x sama dengan min 6. Satu lagi x sama dengan 2. Oke, ini baru x-nya. X sama dengan min 6 ya. Jadi berarti kemungkinannya yang A atau C. Sekarang kita cari Y-nya. Cari Y-nya adalah dengan substitusi ke salah satu ini. Tentu kita pilih yang paling pendek aja ya. Jadi kita akan substitusi ke persamaan 2.
Oke, dituliskan dulu persamaan duanya sini. Bahwa Y sama dengan 13 min X kuadrat. Oke, tadi X-nya ada 2, berarti kita substitusi dua-duanya. Y sama dengan 13 dikurang min 6 kuadrat. Satu lagi. Tiga belas min 2 kuadrat. Kayak gini. Jadi 13 dikurang min 6 kuadrat 36. 13 kurang 36 min 23 ya. Satu lagi 13 kurang 2 kuadrat 4. 13 kurang 4 sama dengan 9. Maka penyelesaiannya adalah min 6. Tadi menghasilkan min 23. Ini. Satu lagi ketika X-nya 2, dia hasilnya adalah 9. Berarti jawabannya adalah yang A. Lanjut ke nomor 5. Jika A sama dengan A, B, C, D dan B min 1, 0, 1, 2, maka himpunan pasangan terurut yang menyatakan fungsi dari A ke B. Oke. Ciri-ciri fungsi itu adalah dia itu fungsi A-nya ya. Jadi domainnya itu gampangnya adalah dia gak jomblo. Jadi semuanya harus punya pasangan. Dan gak poligami. Gak boleh 2 kali gitu. Gampangnya sih gitu. Jadi ketika di sini domainnya adalah A, B, C, D, ini harus sekali kesebutnya. Kalau dipasang berurutan A, B, C, ini B-nya 2 kali, berarti otomatis dia bukan fungsi. Oke. Kemudian yang pilihan B, sini ada C, B, A. Oke. C-nya 2 kali kan, otomatis bukan fungsi. Pilihan C, A, B, C, D. Oke, aman nih, dia beda semua. Berarti inilah yang menjadi fungsi dari A ke B. Jawabannya yang C. Kenapa bukan D? Kenapa bukan E? Kalau kita perhatikan di sini 0, min 1, 1, 2 yang jadi domain. Sedangkan itu adalah B. Jadi kalau D sama E ini dia fungsinya dari B ke A. Kayak gitu. Oke, lanjut nomor 6. Jika F 2x kuadrat sama dengan 5 min 6x kuadrat dan Gx sama dengan 3x min 2 per 2, maka nilai FOG2 adalah, oke, di sini kalau kita perhatikan, ini masih berupa 2x kuadrat ya, bukan x aja gitu. Berarti kita perlu cari x-nya dulu nih. Caranya adalah dengan memisalkan yang ada di sini sebagai suatu huruf gitu. Biasanya P. Jadi kita misalkan P adalah 2x kuadrat. Sehingga kalau kita punya x kuadrat yang ada di sini, kita bisa ganti dengan, ya, berarti 2-nya pindahkan jadi P per 2. Dengan P per 2. Jadi kalau kita tuliskan ulang fungsinya, F2x kuadrat. Tadi kita udah coba misalkan bahwa 2x kuadrat adalah P, berarti jadi FP sama dengan 5 min 6 x kuadrat. X kuadrat di sini sama dengan P per 2. Berarti sini P per 2. Kayak gini. Jadi 5 min 6 bagi 2. 3 kali P, 3P. Jadi FP sama dengan 5 min 3P. Jadi kalau kita mau cari Fx, ya udah P-nya ganti aja jadi X. Inilah Fx-nya. Oke, baru kita akan cari FOG2. FOG2 berarti F yang di dalamnya ada GX. Nanti substitusi 2-nya terakhiran aja. FGX. Oke, GX-nya adalah ini. 3X min 2 per 2. Kayak gini ya. Sama dengan, oke, template F-nya adalah ini kan. 5 min 3X. 5 min 3, X-nya sekarang diganti. X yang ada di sini diganti dengan ini. 3x min 2 per 2. 3x min 2 per 2. Jadi 5 min apa nih? 3 dikali 3x 9x
3 dikalikan min 2 min 6 per 2. Oke, sampai sini boleh langsung kita substitusi X-nya jadi 2. 5 dikurang 9 kali 2 min 6 per 2. 5 dikurang 9 kali 2, 18, kurang 6, 12, 12 bagi 2, 6. 5 dikurang 6, min 1. Inilah jawabannya. Oke, lanjut nomor 7. Cos 120 derajat sama dengan, ini sudut berelasi ya. 120 derajat ada di kuadran 2. Kuadran 2, sudut berelasinya adalah 180 minus. Minus berapa? Yang hasilnya 120 minus 60. Sehingga cos 120 akan sama dengan cos 60 tapi negatif. Karena di kuadran 2 yang positif hanya sin. Ya, sekalian review. All sindikat tangan kosong. Ini kuadran 1, 2, 3, 4. Oke. Kemudian di kuadran 2 di sini kelihatan bahwa hanya sin yang positif. Jadi cosnya negatif. Nah, cos 60 kita bisa tahu dari tabel sudut istimewa ya. Hasilnya adalah setengah. Jadi min setengah. Oke, nomor 8. Panjang X adalah, kita diminta menentukan panjang sisi yang ini ketika sudutnya diketahui dan dua sisi yang lainnya diketahui. Oke, berarti kalau kayak gini case-nya, kita akan menggunakan aturan kosinus. Ya, dimana sisi yang kita cari, X kuadrat, itu sama dengan sisi yang lain, 7 kuadrat, tambah sisi yang lain lagi, 5 kuadrat, dikurang 2, dikali 7 kali 5. Jadi rumusnya tuh A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos theta gitu. Nah, cos 60. Kayak gini. 7 kuadrat 49, 5 kuadrat 25, 2 kali 7 14, 14 kali 5 70 ya. 70 di cos 6 itu setengah. 49 tambah 25, 74. 70 kurang 70 dikali setengah 35. 34 dikurang 35. 34 dikurang 35 sama dengan 39. Nah, ini masih X kuadrat, berarti X-nya adalah akar 39. Lanjut nomor 9. Di sini ada pertidaksamaan, grafik pertidaksamaan. Cara menentukan persamaannya adalah kita lihat titik potong di sumbu Y dulu. Ini shortcut ya. Jadi yang ada di sumbu Y kita berikan X, sedangkan yang di sumbu X kita berikan Y. Kemudian tandanya kita kosongkan dulu. Kita kalikan min 2 kali 5, min 10. Seperti ini. Kemudian untuk cek tanda kita ambil titik 0,0. Oke. Ambil titik 0,0. Ambil 0,0. Jadi kalau X-nya sama Y-nya diganti 0, sini 0 kan? 0 titik-titik min 10. 0 lebih kecil kan? Lebih besar, sorry. Lebih besar dari min 10. Berarti daerah sini yang ada 0,0-nya itu lebih besar. Maka arsiran ini, yang ini, bagian yang lain itu berarti kurang dari. Jadi persamaannya adalah 2X plus 5Y dikurang min 10. Atau kalau kita pindahkan 2X plus min 2X sorry ya. Min 2X plus 5Y min 10 nya pindah jadi plus 10 kurang 0. Oke, kalau kita lihat di sini nggak ada jawaban ya. 2X-nya nggak ada yang negatif, berarti kita kalikan min 1 semuanya. Min 2X kali min 1 jadi 2X, 5Y kali min 1 min 5Y, 10 kali min 1 min 10, kurang dari kalau dikalikan negatif jadi berubah tanda. Kayak gini, 2X min 5Y min 10 kurang dari, lebih dari 0, sorry. Nah, lanjut nomor 10. Diketahui matriks A
bla bla bla. Jika matriks A adalah matriks singular. Nah, matriks singular ini adalah matriks yang tidak memiliki inverse atau determinannya adalah 0. Maka nilai X. Oke, kita cari determinan ya, 5 kali 12. Jadi, determinan itu kan sisi sini, elemen sini dikalikan ke yang bawah, 5 kali 12. Bentar. 5 kali 12, oke. Dikurangi dengan sisi yang sebelah sini. 3 dikali X plus 2. Nah, ini sama dengan 0 karena singular. 5 kali 12, 60. Min 3 kali X, min 3X. Min 3 kali 2, min 6. Kayak gini berarti min 3X, 60 kurang 6, 54 ya. Jadi min 3X sama dengan min 54, maka X-nya sama dengan 14. Oke, ini tidak ada jawaban di sini. Jawabannya 14 ya. Oke, nomor 11. Jika A matriks seperti ini, maka jumlah semua nilai X sehingga determinan A sama dengan 27 adalah, oke, berarti kita berangkat dari statement ini ya, determinan A sama dengan 27. Kita tahu bahwa determinan adalah A dikalikan B ke sini. Berarti 2X plus 1 dikalikan X dikurangi dikali yang diagonal sebelah sini. 3 dikali X min 1 seperti ini ya. Nah, ini determinannya adalah 27. Kemudian kita coba kalikan. 2X dikalikan X jadinya 2X kuadrat. 1 dikalikan X jadinya X. Min 3 dikalikan X jadinya min 3X. Min 3 dikalikan min 1 jadinya plus 1. Sama dengan 27. Kemudian 2X kuadrat nggak ada temennya, sendiri ya udah. Terus X dikurang 3X itu min 2X. 1 min 27-nya pindah jadi 27-nya pindah jadi min 27 sama dengan 0. Kayak gini. Kemudian hasil akhirnya berarti akan menjadi 2X kuadrat min 2X 1 dikurang 27 26 sama dengan 0. Oke. Di sini yang ditanyakan adalah jumlah semua nilai X. Jumlah. Di sini kita dapatkan persamaan kuadrat. Di persamaan kuadrat, ketika kita mau mengetahui jumlah dari akar-akarnya, jumlah dari nilai X-nya, maka kita bisa menggunakan rumus min B per A. Oke, sehingga min dari rumus B-nya di sini adalah min 2 dibagi A-nya adalah 2. Min ketemu min jadi plus 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi jawabannya adalah 1. Lanjut nomor 12. Jika titik 1,6 dirotasi dengan titik pusatnya 0,0 dan sejauhnya 90 derajat, maka titik hasilnya adalah, titik bayangannya adalah, jadi kalau misalkan ada titik X, Y, dirotasinya sejauh 90 derajat, menggunakan rumus yang tadi, ujung-ujungnya itu akan berubah menjadi min Y, X. Sehingga kalau kita punya 1,6, dirotasi sejauh 90 derajat, Y-nya di sini adalah 6, berarti min 6,1. Inilah hasil rotasinya. Ini shortcutnya ya, cara sebenarnya bisa menggunakan matriks yang tadi. Nomor 13. Diketahui U1, U2, U3 merupakan barisan bilangan, di mana U1-nya sama dengan min 2, U2-nya sama dengan 1, dengan UN plus 2 sama dengan 3 UN plus 1 min UN, dengan N bilangan asli. Maka U4 dikurang U2 sama dengan, oke, berarti kita harus mencari U4 ya, karena U2-nya udah ada. U4 berarti kita ambillah di sini N plus 2-nya sama dengan 4. Maka N-nya sama dengan 4 dikurang 2 ya. Nah, berarti kalau kita ambil N-nya 2, persamaan yang ini akan berubah menjadi U4 sama dengan 2 tambah 1, 3. Jadi 3U3 dikurang
N-nya tadi 2, U2. Kayak gini. Nah, berarti kita perlu cari U3 dong, karena U3 belum ada. Berarti sekarang kita ambil ketika N plus 2-nya sama dengan 3. Berarti N-nya sama dengan 3 kurang 2, 1. Ketika N-nya 1, berarti N plus 2 yang ini akan jadi U3 sama dengan 3 U2 dikurang U1. Kayak gini. Dimana U2-nya diketahui adalah 1, U1-nya adalah min 2. Jadi 3 min 2 plus 2 sama dengan 5. U3-nya 5. Berarti di sini 3 dikalikan 5 dikurang U2-nya 1. 3 kali 5, 15 dikurang 1, 14. Jadi yang ditanyakan U4 kurang U2. 14 dikurang U2-nya adalah 1. 14 kurang 1, 13. Yang A. Nomor 14. Bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut adalah, kalau kita lihat di sini, kita perhatikan baik-baik. Ini membentuk pola yang lengkap 2 ya. Maksudnya 5 ke 4 gitu. 4 ke 3, 3 ke 2 gitu. Nah, 6 nyambungnya ke 8. 6, 8, 10 berarti 12. Karena selalu bertambah 2. Jadi memang ada 2 pola dalam satu barisan bilangan ini. Karena kalau dalam 5 ke 6, 6 ke 4, 4 ke 8 itu kita nggak bisa dapat polanya. Nomor 15, soal tentang limit. Limit X mendekati 1 dari X kuadrat min 5X plus 6 per X min 2. Jadi cara menentukan nilai limit yang paling awal adalah substitusi. Jadi X-nya kita ganti aja. 1 kuadrat min 5 kali 1 plus 6 per 1 min 2. 1 dikurang 5 tambah 6, yang bawah 1 kurang 2 min 1. 1 kurang 5 min 4, min 4 tambah 6, 2. 2 bagi min 1 min 2. Nah, selama hasilnya bukan 0 per 0, bukan tahingga per tahingga, berarti itulah nilai limitnya. Kita nggak perlu pakai pemfaktoran, nggak perlu pakai kali sekawan gitu. Jadi selagi pas disubstitusi hasilnya bukan 0 per 0, ya udah itulah jawabannya. Nomor 16, jika fx sama dengan 3x pangkat 5 plus 2x plus 6, maka turunan dari fx adalah, kita bahas turunan ya. Turunan itu, kalau kita punya fx sama dengan a x pangkat n, maka turunannya adalah n-nya ke depan ya, a-nya tetap, x, kemudian pangkatnya berkurang 1. Sehingga kalau kita terapkan di sini, fx sama dengan 3x pangkat 5 plus 2x plus 6. Kita coba turunkan. Pertama kita kalikan dulu, 5 kalikan 3, 15, x-nya tetap, 5-nya berkurang 1, jadi pangkat 4. Kemudian ini juga sama, 1 kali 2 tetap 2 ya. X-nya jadi pangkat 0. Nah, makanya turunan dari 2x atau x pangkat 1 itu hanya 2 aja. Sedangkan untuk yang nggak punya variabel kayak gini, jadi dia 0 turunannya. Maka hasilnya adalah ini aja. 15 x pangkat 4 plus 2. Karena kalau konstanta itu kalau diturunkan akan selalu jadi 0. Ya, karena dia sebenarnya x pangkat 0 kan di sini. 0 di kedepannya 0, jadi akan selalu 0. Nomor 17, turunan dari y sama dengan 3x min 11 pangkat 3. Nah, untuk ini masih sama prinsipnya. Y aksen kita simbolkan 3-nya ke depan, kemudian 3x min 11 yang nggak berubah, ini pangkat 2. Nah, bedanya adalah kalau di sini sudah berupa fungsi, nggak cuma x aja gitu ya. Itu berarti kita harus cari turunan dalamnya. 3x min 11, turunannya adalah turunan 3x, 3 aja kan. Turunan min 11, 0, berarti 3 aja. Setelah itu kita kalikan yang ini dengan ini, 3 kali 3, 9. Terus yang ini tetap, nah inilah jawabannya. 9, 3x min 11 pangkat 2. Nomor 18, kita masuk ke integral. Nah, integral itu rumus umumnya adalah, kalau kita punya fx sama dengan ax pangkat n, maka integralnya adalah f besarnya itu adalah a per n-nya sudah ditambah duluan.
X N plus 1. Kayak gini. Oke, sehingga kalau kita terapkan, sini kita punya integral dari 5x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 3. Integralnya adalah 5-nya tetap, 3-nya tambah 1 jadi 4. X, 3 tambah 1, 4. Gitu. Jadi ciri-ciri integral tuh antara ini dan ini sudah sama gitu dia. Kemudian untuk 3x kuadrat berarti 3 per 2 tambah 1, 3 ya. X pangkat 3. Nah, untuk yang konstanta berarti dia tinggal kita tambahin X-nya aja. Nah, karena ini kan berarti X pangkat 0. 0 sudah tambah 1 jadi 3 per 1. Ini pangkat 1 gitu. Jadi 3X aja. Kayak gini. Kalau kita sederhanakan lagi, 5 per 4 udah 5 per 4 aja. 3 bagi 3 jadi 1, X pangkat 3 min 3X plus C. Ini jawabannya lupa diedit guys, sorry ya. Jawabannya dulu yang ini. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Masuk ke dimensi 3. Rusuk AB sejajar dengan BF, selala gitu ya. Pernyataan yang tepat mengenai kubus di atas. Oke, manakah pernyataan yang tepat? Kita coba lihat satu-satu. AB sejajar dengan BF. AB dan BF tegak lurus ya, bukan sejajar. Maka pernyataan satu salah. EF tegak lurus dengan FG. EF dengan FG tegak lurus, betul ya. Karena mereka membentuk sudut 90 derajat. Bidang ADHE tegak lurus dengan bidang ABCE. ADHE tegak lurus dengan ABCD. Betul ya. Kemudian bidang BCFG sejajar dengan bidang EFGH. BCFG dengan EFGH. Ini tegak lurus juga. Oke, warnanya dibedain dulu. Nih ya. Ini dengan yang ini tegak lurus juga, jadi pernyataan ini salah. Maka pernyataan yang benar adalah 2 dan 3. Lanjut nomor 20, panjang rusuk kubus adalah 8 cm. Jarak titik G dan P. Oke, kita bisa pakai kubus yang atas. Karena ABCDFGH kan, rusuknya 8, kemudian G dan P. Oh iya, ini lupa ditambahin guys. P itu adalah titik tengah AC. Oke, jadi kita buat gambarnya aja. Oh, enggak deh, pakai atas aja ya, supaya lebih rapi. Ini kalau kita hilangkan dulu. Jadi P itu ini kurang ya, jadi ditambahin aja. P itu adalah titik tengah AC, berarti di sini kira-kira. Yang ditanyakan adalah jarak dari titik G ke titik P. Kita mencari di sini kan. Berarti kita bisa pakai segitiga bantuan. Kurang lebih seperti ini. Di sini ada P, di sini ada C, di sini ada G. Oke, dengan rusuknya adalah 8. Berarti sini 8 cm. Kemudian kita tahu bahwa AC ini diagonal sisi itu kan 8 akar 2 ya. Maka setengahnya jadinya 4 akar 2. Kita mencari ini nih, PG. Nah, tapi kita bisa cari pakai cara cepat ya. 8 itu kan 4 kali 2. Kita samakan basis dengan yang ini biar sama-sama 4. Nah, kita munculkan akarnya, berarti 2 itu adalah akar 4. 4 akar 4. Maka PG adalah 4 akar 2 tambah 4, 6. Jadi 4 akar 6. Itulah panjang dari
jarak titik G ke P. Oke, nomor 21. Pada kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuknya 6, jarak titik B ke diagonal ruang AG. Oke, kita coba buat dulu kubusnya. Jadi ada sebuah kubus panjang rusuknya 6 cm. Jangan lupa untuk penamaan kubus kita berputar seperti ini ya, ABCD EFGH seperti ini. Panjangnya 6. Ditanyakan jarak dari titik B ke diagonal ruang. Oke, kita tandai dulu diagonal ruang A ke G. Seperti ini diagonal ruangnya. Jadi kita mencari jarak dari titik ini ke sini. Jarak dari titik ke garis itu kan yang selalu tegak lurus ya. Maka segitiga bantunya adalah kita tarik dari titik B ke titik G, kemudian dari A ke B. Jadi kita punya segitiga A, B, G. Dimana di sini ada titik, kita bisa namakan titik P misalkan. Nah, kita mencari BP fokus kita. Kemudian panjang dari A ke B adalah 6 cm. Sedangkan B ke G, dia merupakan diagonal sisi, berarti panjangnya adalah 6 akar 2. Kemudian AG itu adalah diagonal ruang, maka panjangnya adalah 6 akar 3. Nah, ketika kita tahu bentuk seperti ini, maka untuk mencari ini, panjang dari B ke P itu kita bisa gunakan kesamaan luas ya. Kesamaan luas, jadi segitiga ini kan kita bisa pandang dari dua sisi. Bisa aja kita anggap alasnya itu adalah yang ini, tingginya adalah yang ini. Ya kan? Jadi luas yang pertama adalah 6 akar 2 dikali 6. Alasnya dulu, 6 dikali 6 akar 2. Luas segitiga alas kali tinggi bagi 2. Berarti 6 dikali 6 akar 2 bagi 2. Tapi bisa juga kita ambil alasnya itu yang ini, AG. Kalau alasnya yang ini, maka tingginya adalah PB yang kita cari. Berarti di sini kita punya 6 akar 3 dikali dengan PB per 2. Ini sama-sama alas kali tinggi bagi 2. Per 2-nya bisa kita coret. Kemudian 6-nya juga bisa kita coret. Sehingga sisanya hanya 6 akar 2 sama dengan akar 3 PB. Ini bisa dilanjut ke sini ya. Berarti akar 3-nya pindah ya. 6 akar 2, akar 3 pindah jadi seperti ini, sama dengan PB. Kita rasionalkan, ini akar 3, akar 3. Berarti PB akan sama dengan 6-nya tetap. Akar 2 kali akar 3, akar 6. Akar 3 kali akar 3, 3. 6 bagi 3, 2. 2 akar 6. Oke. Lanjut ke nomor 22. Sebuah balok ABCDFGH memiliki ukurannya 4 kali 3 kali 2 panjang kali lebar kali tinggi ya. Tentukan jarak titik A dengan titik CDHG. Oke, titik A dengan bidang CDHG. CDHG itu yang belakang. Berarti jaraknya adalah yang ini ya. Tahu sama dengan 3. 3 cm. Kemudian H dengan ABCD. H ada di sini. ABCD dia ada di bagian bawah. Berarti jaraknya adalah yang ini kan. Jaraknya yaitu 2. Tingginya. Lanjut titik B dengan CDHG. B-nya ada di sini. CDHG-nya ada di belakang. CDHG kan. Jadi jaraknya ke sini kan. Nah, itu juga 3. Titik C ke bidang EFGH. C ada di sini, EFGH ada di atas. Berarti jaraknya adalah yang tinggi, 2 cm. Terakhir C dengan ADHE. C-nya ada di sini, ADHE ada di kiri sana. Berarti jaraknya adalah yang ini ya, yang panjang C-nya di sini. Ini jaraknya berarti 4. Oke, ini bukan pilihan ganda ya, ini tentukan.
Lanjut nomor 23, kita masuk materi statistika. Diketahui rata-rata 3 buah bilangan adalah 16. Jika salah satu bilangan diganti dengan angka 18, maka rata-ratanya akan bertambah 2. Oke, P adalah bilangan yang diganti, Q-nya adalah 18. Kita diminta menentukan perbandingan kuantitas antara P dan Q. Oke. Di sini diketahui rata-rata 3 buah bilangan adalah 16. Kita tahu bahwa rumus rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah data di sini kita nggak tahu berapa, tapi banyaknya ada 3, itu katanya 16. Ya, berarti dengan kata lain kita bisa tahu ketika kita kali silang ke sini, jumlah datanya adalah 16 kali 3, 48. Oke, kita lanjut ke keterangan selanjutnya. Jika salah satu bilangan diganti dengan angka 18, jadi dari J ini nih, ada yang keluar kan, entah berapa gitu. Misalkan dengan X, ada di antara 3 bilangan tadi ada satu yang dikeluarkan, tapi diganti dengan 18, otomatis plus 18. Oke, dan banyaknya tetap 3 kan ya. Kemudian rata-ratanya akan bertambah 2, berarti 16 tambah 2. Kurang lebih kayak gini kalimat matematikanya. Oke, kita mau mencari X sebenarnya ya, karena di sini P adalah bilangan yang diganti. Kita cari X di sini. Nah, oke, langsung aja. J adalah 48, berarti 48 dikurang X tambah 18 bagi 3 sama dengan 16 tambah 2, 18. Kita utak-atik. 48 ditambah 18. 48 tambah 18 tuh berapa tuh? 66 ya. 66. Jadi 66 min X 3 kali 18 54. Kita tukar tempat jadi 54-nya pindah ke sini, minus 54, min X-nya pindah jadi X. 66 dikurang 54 dapat 8 ya. Jadi X-nya adalah 8. X ini berkedudukan sebagai P juga. Sini kan P. Nah, P-nya 8. Kok 8 sih? 12. Sorry. 12 ya guys. 12. Jadi P-nya adalah 12. Q-nya adalah 18. Maka Q-nya yang lebih besar dibandingkan dengan P. Ini 12. Oke, lanjut nomor 24. Rata-rata 4 buah data adalah 5. Kemudian, jika ditambah 1 lagi, maka rata-rata menjadi 5,5. Besarnya data yang baru ditambahkan. Oke, kita masih pakai rumus rata-rata adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Sekarang kita coba ambil dari keterangan pertama, rata-rata 4 buah. Oke, jumlahnya kita nggak tahu berapa, tapi ada 4. Rata-ratanya 5. Berarti otomatis jumlah datanya adalah 4 kali 5, 20. Oke, kemudian keterangan yang kedua, jika data ditambah 1 lagi, berarti jumlah data dibagi 1 lagi, banyaknya sekarang berarti jadi 5 kan, yang awalnya 4 jadi 5, rata-ratanya jadi 5,5. Nah, kita udah tahu J-nya itu 20. 20 tambah X per 5 sama dengan 5,5. Kita cari X-nya kan, besarnya data yang baru ditambahkan. Jadi kita kalikan 5-nya ke sini. Maka ini ya, kita dapatkan 20 plus X. 5 kali 5,5 itu 27,5. Jadi kita dapatkan X-nya adalah 27,5 dikurang 20. 7,5. Yang A. Nomor 25. Jumlah dari suatu himpunan bilangan adalah 465. Berapakah rata-ratanya? Yang 1. Keterangan pertama. Terdapat 6 bilangan di himpunan itu. Yang kedua, bilangan terbesar di himpunan adalah 122. Yang terkecil adalah 14. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, kita balik ke rumus rata-rata tadi, bahwa rata-rata itu adalah jumlah data dibagi banyaknya data. Maka kalau kita udah tahu jumlahnya 465, kita tinggal
cari tahu banyaknya kan. Nah, banyaknya itu disebutkan di sini di keterangan pertama. Ada 6 katanya. Otomatis kita bisa langsung tahu rata-ratanya tanpa memerlukan yang terbesar dan terkecil. Kalau terbesar terkecil itu lebih ke arah kalau datanya berurutan ya. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Karena tidak diketahui datanya ini aritmatika atau enggak. Nomor 26. Banyaknya kata yang dapat terbentuk dari susunan huruf yang menyusun kata zam-zam adalah, oke, kita masuk ke bab kaidah pencacahan, dan di sini kalau ada penyusunan kata berarti itu identik dengan permutasi, dan ketika kita menemukan huruf yang sama berarti itu permutasi huruf yang sama, dimana permutasi huruf sama itu rumusnya adalah n faktorial dibagi k faktorial ya, dimana k faktorial adalah banyaknya huruf yang sama. Maksudnya gini, langsung diterapkan aja biar lebih kebayang. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi n-nya ada 6. 6 faktorial. Dibagi dengan, kayak kita cek huruf yang sama. Ada huruf Z. Z-nya ada berapa nih? Ada 2. Berarti 2 faktorial. Gitu ya. Sekarang A-nya. A-nya ada berapa? Ada 2 juga. Jadi 2 faktorial juga. M-nya ada 2 juga. Berarti sini 2 faktorial juga. Gitu ya. Jadi penerapan rumus ini seperti itu. Kemudian kita jabarkan. Berarti yang atas 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kemudian ini kan jadi 2 kali 1, 2 kali 1, 2 kali 1 gitu ya. Jadi bisa kita coret 2 kali 1-nya. Ini dengan ini, coret. Kemudian 4 dibagi 2 juga jadi tinggal 2 ya. Kemudian 6 dibagi 2 jadi tinggal 3. Maka yang bawah sudah selesai nih, 1 kan nggak ngaruh ya. Jadi di atas tinggal 3 kali 5 kali 2 kali 3. 3 kali 5, 15 kali 2, 30 kali 3, 90. Jadi inilah jumlah kata yang bisa dibentuk. Nomor 27. Rendang, ayam bakar, telur, kerupuk, nasi akan disusun secara melingkar di atas sebuah meja. Banyaknya susunan hidangan tersebut. Oke. Permutasi melingkar, permutasi siklik. Rumusnya adalah n-1 faktorial. Jadi ketika kita mau menyusun 1, 2, 3, 4, 5 elemen dalam satu lingkaran, maka banyaknya adalah 5 dikurangi 1, baru difaktorialkan. 5 kurang 1, 4, 4 faktorial berarti 4 kali 3 kali 2 kali 1. Yaitu 24. Ini salah. Tulis lagi. Sorry ya. 24 susunan, tapi rumusnya tetap n-1 faktorial. Oke, lanjut ke nomor 28. Siswa kelas 12 Yerusalem akan foto bersama. Banyaknya susunan foto yang mungkin terbentuk jika Ezra dan Fatur harus selalu berada di pinggir. Oke. Jadi kita coba bayangkan ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 slot. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gini kan. Ada 6 slot. Kemudian katanya Ezra sama Fatur harus selalu berada di pinggir. Jadi Ezra sama Fatur harus ada di pinggir. Jadi walaupun Fatur ada di sini, Ezranya ada di sini, itu terhitungnya sebagai sesuatu yang sama gitu ya. Mereka di pinggir. Nah, kemudian banyaknya susunan foto yang mungkin. Berarti kita tinggal mengatur ketiga slot yang ada di tengah. Berarti sini ada 3 kemungkinan. Ini ada 2 kemungkinan. Ini ada 1. Berarti banyaknya susunan adalah 3 kali 2 kali 1. Itu 6. 6 cara. Nomor 29. Banyaknya jabat tangan yang paling sedikit terjadi di kelas 12 Cordova yang terdiri dari 9 siswa. Oke, kalau jabat tangan, itu kan tidak memperhatikan urutan ya. Maksudnya ketika kita
ketika ada orang A dengan B salaman, itu sama aja dengan B dan A. Maka pakainya adalah kombinasi. Kombinasi 2 dari 9. Rumus kombinasi CNR sama dengan N faktorial N min R faktorial R faktorial. Jadi N-nya 9, 9 faktorial. N dikurang R, 9 kurang 2, 7 faktorial. R-nya 2 faktorial. 9 sama 7, 9 kayak 8. Gini ya, 7-nya kan sudah kecoret, jadi sini 2 kali 1. 8 bagi 2, 4. 9 kali 4, 36. Jadi minimal ada 36 kali jabat tangan. Nomor 30. Suatu SMA akan menyusun tim cerdas cermat yang beranggotakan 2 siswa IPS dan 3 siswa IPA. Kemudian jika di SMA tersebut terdapat 4 siswa IPS dan 5 siswa IPA yang berprestasi, maka komposisi cerdas cermat yang dapat dibentuk. Oke, mau diambil 2 orang dari 4 untuk yang IPS, dan satu lagi mau diambil 3 dari 5. Ini belum bicara peluang ya, jadi masih banyaknya aja. Ini rumus kombinasinya kita uraikan. 4 faktorial, 4 kurang 2, 2 faktorial, 2 faktorial. 5 faktorial, 5 kurang 3, 2 faktorial, 3 faktorial. Kemudian kita coba jabarkan, 4 kali 3 berarti ya, 2-nya coret, tinggal 2 yang belakang, 2 kali 1. 5 kali 4, coret sama 3-nya, 2 kali 1. Sini 4 kita bagi 2, jadi tinggal 2. 4 kita bagi 2, tinggal 2. 2 kali 3, 6. 6 kali 2, 12. 12 kali 5, oh ketinggalan. 2 dikali 3, 6. 6 kali 5, 30. Kali 2, 60 ya. Jadi ada 60 cara. Lanjut ke nomor 31, Wahyu mengikuti suatu lomba MHQ yang mengujikan secara acak salah satu di antara surat ke-78 sampai surat ke-92. Peluang Wahyu diminta membacakan surat dengan nomor surat kelipatan 5. Oke, di antara 78 sampai 92, surat kelipatan 5 itu kan ada 80 ya, 85, 90, udah kan cuma 3. Berarti peluangnya adalah 3 dibanding, rumus peluang itu banyaknya kejadian dibagi keseluruhan. Kejadiannya ada 3. Nih, 1, 2, 3. Keseluruhannya ada berapa? Dari 78 sampai 92 ada berapa surat? Dari 78 sampai surat ke-92 ada 15 surat ya, 3 per 15. Sehingga kalau kita sederhanakan jadinya 1 per 5. Jawabannya yang A. 32. Sebuah dadu dan sebuah logam dites sekali, peluang munculnya mata dadu prima dan gambar pada logam. Oke, ruang sampelnya adalah ketika kita tos satu dadu itu kan peluang munculnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Angka-angkanya. Kemudian ini bisa aja angka, bisa aja gambar. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama. Ini juga sama angka gambar. Ini juga angka gambar. Katanya peluang mata dadu prima. Prima itu 2, 3, 5. Oke. Dan gambar pada logam. Berarti 1, 2, 3. Ada 3 NA-nya. 3 per keseluruhan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3 per 12. Sederhanakan, sama-sama bagi 3, jadinya 1 per 4. C. Lanjut, nomor 33. 3 buah keping uang logam dites sekali. Peluang munculnya 2 sisi angka. Oke, untuk logam, kalau ada 3, berarti logam pertama angka dan gambar. Logam kedua bisa angka, bisa gambar. Bisa angka, bisa gambar juga kan.
Ini juga pecah lagi jadi angka gambar, angka gambar, angka gambar, angka gambar. Kayak gini. Peluang munculnya dua sisi angka. Oke, kalau yang ini angka, angka, angka. Tiga sisi angka kan. Yang kedua, angka, angka gambar. Nah, inilah yang pertama ada satu. Kemudian angka gambar angka enggak, angka gambar gambar enggak, gambar angka angka. Nah, ini masuk kriteria. Gambar angka gambar enggak, gambar gambar angka enggak, gambar 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 enggak ya. Berarti cuma ada dua. Dua dari keseluruhan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 per 8. Sederhanakan jadi 1 per 4. Desimalkan jadi 0,25. Nomor 34. Akan dipilih 10 huruf dari 15 huruf ikhfa. Peluang terpilihnya 3 huruf qalqalah dan 7 huruf bukan qalqalah adalah, oke. Berarti di sini kita mau ambil 3 huruf qalqalah. 3 dari kombinasi ya, berarti karena tidak memperhatikan urutan, berarti kita pakai kombinasi. 3 dari, nah huruf qalqalah yang ada di dalam huruf ikhfa itu ada 4 ya, karena ba nggak termasuk. Jadi C34 seperti ini, dikalikan dengan yang bukan qalqalah. 7 dari, ketika udah 4 di sini, berarti sisanya kan bukan qalqalah, dari 15, jadi 11. Dibagi dengan keseluruhan. Karena ini bicara tentang peluang, ya. Maka ada pembaginya. Pembaginya itu adalah kita mau ambil 10 dari 15. Kayak gini. Oke. Kita coba uraikan. C43 berarti 4 faktorial. 4 kurang 3 itu 1 faktorial, 3 faktorial. Kemudian 11 sama 7, 11 faktorial per 7 faktorial. Oh, gini tuh. 11 kurang 7 itu 4, sorry. Terus ini 7 faktorial. Dibagi dengan 15 faktorial per 15 kurang 10, 5. Ini 10 faktorial. Kita sederhanakan dari yang depan. Ini 4 sama 3-nya bisa kecoret ya. 4 bagi 1 jadi sisanya 4. 11, 47. Nanti bisa dicek-cek. 11 sama 7-nya dulu yang kita hitung. Berarti yang atas tuh sisa 11 kali 10, 9, 8. Gini kan. Kemudian yang bawah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, yang ini 15 kali 14 kali 13 kali 12 kali 11 dibagi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Karena 10-nya udah kecoret. Kita coret-coret lagi. Di sini kita punya 8 bisa kita coret dengan 4 kali 2 kali 1. 9 bisa kita coret dengan 3. Jadi di sini sisa 3. Maka yang atas tinggal 4 kali 11, 44 kali 10, 440 kali 3. Lalu kita tulis saja lah. 4 kali 11 kali 10 kali 3. Per yang bawah kita bisa mencoret 15 dengan 5 kali 3. Kita bisa mencoret 14 dengan 2, sisanya 7. Kita bisa mencoret 12 dengan 4, sisanya 3. Jadi yang bawah 7 dikali 13 kali 3 kali 11. 11-nya bisa dicoret. Kemudian 3-nya juga bisa dicoret. Berarti yang atas hanya 4 kali 10, 40. Yang bawah 13 kali 7. Ini kalau didesimalkan, nanti hasilnya adalah 0,44 sekian. Jadi jawabannya yang B. Oke, terakhir. Peluang es kopi dibuat dengan jumlah yang salah adalah 0,125. Peluangnya 0,125. Jika pada hari itu kedai kopi tersebut membuat 120 cup, berapakah jumlah
cup yang di-expect akan salah gitu. Atau bukan diharapkan sih ya, tapi kalau di bahasa Indonesia memang istilahnya adalah frekuensi harapannya. Frekuensi harapan itu adalah peluang dikalikan dengan jumlahnya, banyaknya. Berarti 0,125 dikalikan dengan 120. Itu sama dengan 15 cups ya. Oke, segitu aja pembahasan latihan persiapan ujian sekolah. Good luck untuk ujiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.